warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Zulatunisa, jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Silakan menyaksikan. Sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah adalah salah satu dinasti pemerintahan dalam sejarah awal Islam yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah perang persaudaraan yang memecah belah umat Muslim, dinasti Umayyah berpusat di Damaskus dan memerintah wilayah Islam pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Pada bagian ini, kita akan membahas tokoh penting serta latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah. Awal mula munculnya dinasti Umayyah tidak bisa dilepaskan dari perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perbedaan ini berawal dari pandangan mengenai pelaksanaan qisas, yaitu hukuman balasan atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menolak membayat Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman dijatuhi hukuman. Sementara Ali menganggap baiatnya sah karena telah didukung oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Konflik ini kemudian memicu ketegangan politik besar dalam umat Islam. Perselisihan tersebut memuncak dalam Perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa tahkim atau arbitras. Namun, tahkim tidak menyelesaikan masalah dan justru memperbesar perpecahan dalam umat Islam. Setelah itu, Muawiyah tetap berkuasa di wilayah Syam dan akhirnya mendirikan Daulah Bani Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Dinasti Umayyah dipimpin oleh total 14 khalifah dan salah satu yang paling dikenal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem pemerintahan Islam berubah dari syura menjadi monarki turun-temurun. Ia juga memperkenalkan istilah Khalifah Allah sebagai legitimasi politik. Di masanya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Asia Tengah, Samarkand, Kirmis, dan Sungai, serta Afrika Utara hingga pantai Atlantik, termasuk penaklukan Kartago dan pendirian pusat militer Kairawan. Dalam bidang pemerintahan, Umayyah membentuk 5 dewan utama, yaitu militer, keuangan, surat menyuran, divan al-hakam, dan pos. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah di Damaskus yang memerintah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan dinasti kedua setelah dinasti Rasyidun yang dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam, ekspansi wilayah, dan pengembangan administrasi Islam awal. Masa ini dikenal sebagai periode ekspansi besar-besaran wilayah Islam ke berbagai daerah seperti Afrika Utara, Spanyol, Persia, dan Asia Tengah. Masa kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, wilayah Islam mencapai puncak terluas dari Spanyol hingga India. Pemerintahan berhasil membangun sistem administrasi, ekonomi, dan militer yang kuat, serta menjadikan Damaskus sebagai pusat peradaban dunia Islam. Masa ini merupakan masa keemasan dalam hal perkembangan budaya, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan.
Sosok Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 705 hingga 715 Masehi, dikenal sebagai sang pembangun besar. Di masanya, dinasti Bani Umayyah mencapai puncak kejayaan. Ia membangun masjid besar, memperluas wilayah dan memperkuat administrasi. Al-Walid juga memperluas wilayah Islam hingga Spanyol dan India. Ia juga peduli dengan kesejahteraan rakyat dengan cara membangun masjid, rumah sakit, dan membangun jalan, dan mendukung fakir miskin melakukan Baitul Mal. Dalam 10 tahun, Al-Walid berhasil membawa dinasti Umayyah ke era keemasan yang dikenang sepanjang masa. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah menjadi fondasi penting bagi masa keemasan Islam, terutama pada dinasti Abbasiyah. Dari sinilah lahir tradisi intelektual dan ilmiah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan dunia, seperti lahirnya pusat-pusat ilmu di Damaskus, Kairo, dan Andalusia. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra Arab berkembang pesat. Muncul ulama seperti Hasan al-Basri dan Imam al-Bukhari. Tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu Al-Khawaris. Ia adalah seorang ilmuwan besar dalam peradaban Islam yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, dan salah satu tokoh terpenting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ia merupakan matematikawan, ahli astronomi dan geografi, yang karyanya menjadi fondasi bagi perkembangan matematika modern dan teknologi komputasi. Salah satu fakta paling menakjubkan adalah metode Al-Biruni dalam mengukur keliling dunia hanya dengan trigonometri dan alat sederhana dari puncak gunung. Perhitungannya cuma meleset kurang dari 1% dari angka yang kita tahu sekarang. Al-Biruni adalah bukti nyata bahwa rasa ingin tahu tanpa batas bisa mengubah dunia. Peninggalan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu membangun Masjid Mekah seperti Masjidil Aqsa. Yang kedua yaitu bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi negara. Yang ketiga, peninggalan arsitektur dan budaya seperti seni kaligrafi dan ukiran Islam berkembang pesat. Peninggalan dinasti Umayyah tidak hanya berupa bangunan megah, tetapi juga sistem pemerintahan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Salah satu peninggalan Bani Umayyah adalah Masjid Jami' Bani Umayyah, Damaskus. Masjid ini adalah salah satu masjid terpenting di dunia Islam dan merupakan simbol keagungan dan keindahan arsitektur Islam. Masjid ini juga merupakan tempat ziarah bagi banyak umat muslim dan merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Damaskus. Masjid Jami' Bani Umayyah dibangun pada tahun 705 sampai 715 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Masjid ini dibangun di atas situs kuil pagan dan kemudian gereja Kristen yang didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Masa kehancuran dinasti Umayyah. Meskipun dinasti Umayyah mencapai kejayaan besar dalam bidang politik, pemerintahan, ekspansi wilayah, serta perkembangan ilmu pengetahuan, namun balik keberhasilan tersebut muncul berbagai permasalahan internal, seperti perebutan kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan lemahnya moral pada pemimpin. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan kemunduran dan perpecahan internal yang akhirnya menuntun pada keruntuhan dinasti Umayyah dan ilmu pengetahuan. Dinasti ini berakhir ketika dinasti Abbasiyah merebut kekuasaan pada tahun 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Damaskus runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah, sementara cabangnya bertahan di Andalusia dan melanjutkan kebesaran Islam di barat. Seorang khalifah yang menyaksikan keruntuhan dinasti Bani Umayyah adalah Marwan bin Muhammad atau yang disebut Marwan II. Cerita singkatnya yaitu pada akhir abad ke-8 Masehi, dinasti Bani Umayyah mulai melemah setelah memimpin dunia Islam selama kurang lebih 90 tahun. Kekuasaan mereka membentang luas dari Spanyol hingga Asia Tengah, namun di dalam negeri terjadi banyak masalah. Puncaknya terjadi ketika pasukan Abbasiyah menyerang dan mengalahkan tentara Umayyah dalam pertempuran Sungai Zab pada tahun 750 Masehi. Khalifah terakhirnya yaitu Marwan bin Muhammad melarikan diri, namun akhirnya terbunuh di Mesir. Peristiwa ini menandai runtuhnya dinasti Umayyah di timur. Namun salah satu anggota keluarga Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan kembali kekuasaan Umayyah di sana yang kemudian berkembang menjadi peradaban maju di Eropa. Salah satu peninggalan dinasti Umayyah pada abad ke-8 adalah Istana Hisham. Istana Hisham adalah salah satu situs arkeologi terpenting di tepi barat Palestina yang terletak di kota Jericho.
Istana ini dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah pada tahun 724 hingga 743 Masehi. Tempat ini dijadikan peristirahatan bagi Bani Umayyah selama musim dingin. Desainnya dikenal memiliki desain interior yang rumit, yang ukurannya sekitar 30.000 meter dan dibagi menjadi 22 bagian berbeda. Fasilitasnya termasuk hammam, masjid, air mancur, dan tembok pagar. Namun, istana ini pernah mengalami kerusakan karena bencana. Sebagian besar istana hancur akibat gempa bumi yang terjadi di lembah Yordan pada tahun 949.000 Masehi.